Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah pengajian rutin Ahad pagi Masjid Raya Mutakun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarram Al-Ustaz Farhan yang sama-sama kita hormati. Marilah kita pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan di pagi hari ini dengan rahmat taufik dan hidayahnya kita bisa berkumpul bersama dalam rangka ingin menikah talabul ilmi untuk mengokohkan agama kita, mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk memperbaiki kualitas daripada hidup kita. Tak lupa salawat dan salam semoga ditetapkan kepada uswatun hasanah Nabi junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya tercurahkan kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para pengikutnya. Semoga termasuk juga pada kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk kesempatan di pagi ini untuk mempersingkat waktu, maka kita segera saja memulai pengajian pada pagi hari ini dengan berbagai macam rangkaian acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua tadarus bersama, yang ketiga nanti tausiah yang akan disampaikan beliau Ustaz Farhan, yang selanjutnya nanti ada lain-lain qiraah anak dan lain sebagainya, dan nanti diakhiri dengan penutup. Marilah kita awali pengajian di pagi hari ini dengan bacaan basmalah dilanjutkan doa dan talabul ilmi. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Amin. Mari kita buka surat An-Nahl ayat yang ke-43. Nanti kita baca sampai 45 dan artinya. Monggo kita dengarkan kami wasat ta'awudz dari basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma unzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun.
kami tidak menunggu sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan, mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan al-dzikr, yakni Al-Quran, kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkannya. Maka apakah orang yang membuat tipu daya yang jahat itu merasa aman dari bencana dibenamkannya bumi oleh Allah bersama mereka, atau terhadap datangnya siksa kepada mereka dari arah yang tiada mereka sadari? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ini sahaja-sahaja bekal sahabat kalau semoga akan dan Ustaz Farhan semoga kita simak, kita ayat kita renungkan, mungkin Allah SWT membuka hati kita dan memberikan petunjuk sehingga kita bisa menerima dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Yang saya hormati, saya muliakan seluruh guru, ustaz-ustadzah, kiai alim ulama, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi beliau-beliau semua, karena tanpa melalui pengajaran beliau-beliau semua kita tidak mengenal agama yang indah ini, yaitu agama Islam. Kemudian yang saya hormati dan saya muliakan seluruh pengurus Masjid Raya Al-Muttaqun, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa kokohkan, kuatkan, istiqomahkan dalam kebaikan. Tadi saya baca kajian umum rutin sejak 1979, berarti sudah 44 tahun berjalan, Masya Allah. Dan sekali lagi, istiqomah itu tidak mudah.
istiqomah konsisten tidak mudah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganjar dengan pahala yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati, saya muliakan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini insya Allah kita akan membahas tentang iman. Iman. Iman itu Bapak Ibu adalah perkara yang sangat penting. Maka para ustadz, para guru selalu mengingatkan kepada kita untuk mensyukuri nikmat iman, nikmat Islam. Dari banyak orang, dari banyak hambanya Allah Subhanahu wa taala, kita dipilih sebagai hamba yang beriman. Itu adalah sebuah kenikmatan. Itu adalah sebuah kesyukuran. Karena tidak semua orang itu dapat nikmat iman. Jadi yang perlu kita garis bawahi, iman itu mahal, dan iman itu adalah nikmat yang luar biasa. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah An-Nahl. Tadi kita juga baca surah An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iman itu penting. Karena dengan iman, amal ibadah itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua syarat diterimanya ibadah. Yang pertama, ikhlas. Ikhlas itu nanti di dalamnya juga ada tentang kemurnian iman. Kemudian yang kedua, mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu, kita itu kalau beramal soleh sebanyak apapun, mengamalkan kebaikan sebanyak apapun, tetapi tidak ada iman, ya tidak terima. Jadi ngapunten, ini kepercayaan kita tidak menyinggung agama lain. Sebaik-baik orang tetapi tidak Islam, ya tidak akan berguna amal yang telah dilakukan, karena dia tidak iman. Sederhananya seperti ini. Kemarin 17-an ada lomba makan kerupuk. Kemudian ada orang yang ahli makan kerupuk tapi tidak mendaftar, tidak ikut lombanya, cuma di rumah saja makan kerupuk terus direkam. Ternyata Bapak Ibu, orang ini yang tadi tidak daftar lomba itu makan kerupuknya bisa cepat sekali, cuma tidak daftar lomba, tidak daftar ikut 17-an. Kira-kira dia bisa dapat hadiah lomba? Tidak bisa. Walaupun dia ahli makan kerupuk, tapi karena dia tidak daftar, tidak ikutin lomba, ya tidak akan terima. Maka Bapak Ibu, kita itu beriman, kemudian melakukan amal soleh seperti kita sedang mendaftar. Maka ketika kita melakukan amal soleh dengan iman, Allah akan mengganjar dengan pahala yang lebih baik.
kedua, hadiah dari amal soleh dan keimanan kita adalah hayatun thayyibah. Apa? Hayatun thayyibah. Kehidupan yang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita sedang dibajiri oleh tren Korea, Korea, drama Korea. Bapak-bapak atas boten belum diboten paham ini. Jadi sekarang itu sedang tren drama Korea. Perempuan-perempuan yang cantik, wanita, mulus, kayak seakan-akan kalau ada lalu tuh meleset. Cowoknya ini cantik banget. Cowoknya, jadi nggak cuma ceweknya yang cantik, tapi cowoknya juga cantik-cantik. Kok ngabungin? Bapak Ibu, di negara yang kita anggap maju itu, ini saya bacakan beritanya nih. Hampir setiap hari, ini survei dilakukan di tahun 2016 sampai Juni 2022. Hampir setiap hari ada kasus percobaan bunuh diri loncat dari atas jembatan. Itu di negara yang hari ini dianggap sebagai pusat kebudayaan. Semua kebudayaan ikut mereka. Setiap hari ada orang yang mencoba bunuh diri loncat dari jembatan. Itu di Korea. Di Indonesia dia monten, tapi monten setiap hari. Kita itu ada satu kasus saja geger viral di WA, ada kasus bunuh diri dan lain sebagainya. Karena memang jarang. Tapi di Korea itu hampir setiap hari. Bayangkan, apa yang dilakukan pemerintah Korea? Di jembatan Korea itu ditulisin peringatan-peringatan, jangan bunuh diri, keluarga menunggu di rumah. Ada patung bahkan yang menggambarkan dua orang, salah satunya ngepuk-ngepuk temannya. Tenang, kehidupan itu baik, gak usah takut hidup. Di sana jembatan itu dikasih telepon, Bapak Ibu. Ada teleponnya. Fungsinya buat apa? Buat kalau ada orang yang mau bunuh diri, dia langsung telepon. Ada konsultasi online langsung. Apa orang bunuh diri? Ya, nanti ada orang yang bilang jangan bunuh diri. Bapak itu sehat, ganteng, punya anak istri, jangan bunuh diri. Itu di Korea seperti itu. Dan itu belum cukup, Bapak. Apa yang dilakukan pemerintah Korea? Jembatan di sana itu dibangun, pembatasnya itu tinggi-tinggi, lebih tinggi dari manusia. Jadi tinggi manusia kan rata-rata 1,7–1,8 meter ya. Nah itu dibikin lebih tinggi lagi dan bentuknya melengkung. Kenapa? Supaya nggak bisa dipanjat. Itu yang dilakukan sama orang Korea. Kenapa ini terjadi? Karena hatinya tidak tentram, kehidupannya tidak baik. Bapak Ibu, maka hayatun thayyibah itu tidak diukur dari harta saja, dari materi saja. Hayatun thayyibah itu diukur dari tenangnya hati, dari ketentraman hati. Hari ini ada orang yang hidupnya susah payah, berat luar biasa, tetapi dia bahkan bisa infak rutin 5.000, 10.000. Hidupannya biasa saja, bahkan bisa terlihat sulit, tetapi dia tetap infak. Kenapa? Karena ada ketentraman jiwa, ketentraman hati. Hari ini ada orang yang perlu beli kasur puluhan juta supaya bisa tidur, perlu beli kasur puluhan juta, perlu minum obat bulu untuk tidur. Tapi juga ada orang yang dimanapun bisa tidur. Saya pernah dapat cerita dari Ustadz Dr.
Jadi lagi hujan, ngeyok, dicaplok, bisa tidur. Itu kenapa? Karena hatinya tenang. Tapi juga ada orang yang sudah tidur di kasur mahal, tapi nggak bisa tidur. Kenapa saya tahu? Soalnya bapak ibu itu dodol kasur, jadi dodol mebel. Jadi saya tahu ada kasur yang mahal, ya tadi supaya tidurnya nyaman. Bayangkan bapak ibu, kalau ini bukan kekuatan iman, kalau ini bukan ayat thayyibah, ini cerita apa? Jadi bapak ibu, beberapa tahun yang lalu rombongan Ustadz Salim Mafilah itu berangkat ke sebuah negeri, sebuah kota, namanya kota Gaza. Gaza itu di mana? Palestina. Beliau itu bilang, beliau sudah sering berkunjung ke negara-negara, tetapi imigrasi paling ramah, paling sambutannya paling hangat itu di Palestina, di sebuah negeri yang hari ini masih ada penjajahan di atasnya. Itu katanya imigrasinya paling ramah. Kita tahu kalau imigrasi wajahnya kan galak-galak, pasti. Di Malaysia itu dipanggil pakai nama orang, pakai pulpen, pulpennya duduk kiri meja, biar orang itu imigrasi. Di Amerika kalau ada orang jenggotan di stop, ditanyain tujuanmu kesini apa lengkap kalau berjenggot. Makanya salah satu ustadz kita, Ustadz Hidayat Nur Wahid itu pernah ada kisah di Amerika. Karena beliau berjenggot di stop. Mau Anda mau mana? Anda Islam kan? Kenapa Anda berjenggot? Nah karena Ustadz Hidayat pintar, cerdas, luar biasa. Jawabnya sederhana. Karena dua tokoh favorit Amerika saya itu berjenggot. Yang pertama Abraham Lincoln itu presiden Amerika berjenggot. Dan Colonel Sanders yang nemuin KFC itu juga berjenggot. Lolos, mantap, akhirnya lolos. Kalau yang lain bisa berjam-jam jawabnya, karena cuma punya jenggot. Nah, imigrasi paling ramah di dunia itu imigrasinya Palestina. Singkat cerita, Ustadz Salim Mafilah itu membawa bantuan dari Indonesia, jumlahnya 7 miliar. Gitu? 7 miliar. Kurang dia buatan ngertos 7 miliar itu bentuknya kayak gimana? Nek misalnya 100.000 ditata 7 miliar itu kalau gederen nate bayangke. Tapi kalau Ustadz Salim Mafilah itu katanya dolar semua, pakai dolar, jadi lebih tipis. Itu udah merasa bahwa banyak banget. Tapi setelah sampai di sana, sampai di Gaza ini, beliau lihat ini 7 miliar bisa buat bantu apa? Orang kerusakan aja yang dilihat di sana, kerusakannya lebih besar daripada 7 miliar kan, kayak seakan-akan 7 miliar itu nggak bisa buat membantu apapun. Akhirnya Ustadz Salim Mafilah menyerahkan 7 miliar tadi. Dan tahu Bapak Ibu respon dari penduduk Gaza ini apa? Beliau bilang terima kasih, jazakumullah khairan, saudara-saudara kami dari Indonesia. Kami tahu ini adalah rezeki yang suci karena dikumpulkan oleh saudara-saudara kami di Indonesia. Maka kami terima separuhnya. Gitu? Separuhnya. Jadi 7 miliar tadi yang diterima gitu? 3,5 miliar. Tolong 3,5 miliarnya yang lain dititipkan ke saudara-saudara kita yang ada di Suriah. Karena saudara kita di Suriah juga membutuhkan. Bapak Ibu saya tanya, kira-kira orang Gaza Palestina itu butuh atau betul? Tetapi beliau masih memikirkan saudaranya Suriah, maka dibagi dua, 3,5 miliar di Palestina, 3,5 miliar di Suriah. Kemudian ceritanya belum selesai. Siangnya ketika Ustadz Salim Mafilah dan rombongan mau berangkat, aliansi pedagang Gaza itu berkumpul. Terus
terus mengumpulkan bantuan untuk Suriah. Terkumpullah 10 miliar. Jadi totalnya berapa? 13 triliun. Maka Bapak Ibu, kita itu jangan kemudian berpikir, oh jangan-jangan Palestina itu menderita sekali. Iya, menderita dari fisik yang kita lihat sangat menderita. Tapi mungkin hatinya lebih bernilai daripada manusia-manusia yang normal yang ada di dunia. Hatinya lebih tentram dibandingkan dengan manusia-manusia yang berkulit. Jadi Bapak Ibu, itulah pentingnya iman. Iman itu yang pertama sebagai syarat ibadah itu terhitung. Kemudian yang kedua, dengan iman kita mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Nah, pembahasan pada pagi hari ini itu tentang bagaimana iman itu hilang. Jadi Bapak Ibu, iman itu bisa hilang. Iman itu bisa berkurang. Ini salah satu surah favorit saya dalam Al-Quran, surah Al-Hadid, surah ke-57, ayat 12 sampai 15. Nanti Bapak Ibu bisa baca kembali di rumah. Saya ceritakan sedikit tentang surah Al-Hadid ayat 12. Yang artinya, yaitu pada hari ketika kamu melihat orang mukmin, orang beriman, laki-laki dan perempuan, sedangkan cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kamu kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang banyak. Ini ayat 12. Di ayat 12 dijelaskan, besok di hari berbangkit, seluruh alam semesta ini dalam keadaan gelap gulita. Apa? Gelap gulita. Bahasa Perancisnya itu weteng budek. Apa? Weteng budek. Mataharinya ada, cuma tidak ada cahaya. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman, karena dia ketika dibangkitkan akan punya cahaya. Disebutkan cahayanya ada di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Di hadapan itu muncul karena apa? Karena kuatnya iman dalam hati. Di kanan itu dari buku catatan amal kebaikan. Itu menurut para ulama. Jadi yang di hadapan itu karena hatinya, jadi hatinya keluarkan cahaya. Di sebelah kanan itu dari catatan amal kebaikan, itu akan memancarkan cahaya. Maka ada hadis yang menarik bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok itu orang beriman akan bercahaya, tapi cahayanya bervariasi. Ada orang yang cahayanya sebesar gunung. Ada orang yang cahayanya setinggi pohon kurma. Jadi kayak lampu. Ada orang juga yang punya cahaya sebesar kota Madinah sampai kota Aden atau kota Son'a yang ada di Yaman. Itu kalau saya buka map, itu jaraknya 1.800 kilo. Jadi dalam hadis Nabi, ada orang yang nanti cahayanya sebesar 1.800 kilo. Itu nunjukin apa? Imannya dahsyat, amal kebaikannya juga baik. Tapi Bapak Ibu, ada juga orang yang cahayanya itu cuma seujung ibu jari. Itu pun kadang nyala, kadang mati. Dikedip-kedip. Tapi bapak-bapak ibu, tidak apa-apa. Bahwa kita ternyata pun cahayanya tadi, ternyata orang yang punya cahaya sekecil ibu jari dan hidup mati tadi ternyata kita itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena punya cahaya.
tidak punya cahaya. Saya ulang lagi, di ayat 12, setiap orang beriman akan punya cahaya. Cahayanya bervariasi. Ada yang sebesar kota, ada yang sebesar gunung, sebesar pohon, juga ada yang sebesar hujan. Tapi nggak apa-apa, karena punya cahaya. Di ayat 13 akan dijelaskan orang-orang yang tidak punya cahaya. Pada hari ketika orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu. Kemudian dikatakan kepada mereka, jadi dikatakan kepada orang-orang munafik ini, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Jadi Bapak Ibu, besok orang yang punya cahaya itu akan berkumpul dan menuju ke sebuah arah, ke perjalanan yang nikmat, perjalanan yang aman, indah. Itu orang-orang yang punya cahaya. Bayangkan gelap gulita punya cahaya, jadi dia tahu arah harus mau kemana. Itu berkumpul. Kemudian ada orang yang bangkit, tetapi dia mengira punya cahaya, ternyata nggak punya cahaya. Siapa orang ini? Orang munafik, bukan orang kafir. Orang kafir sudah tahu dia tidak punya cahaya. Kalau orang munafik, dia mengira dia punya cahaya, tapi ternyata dia tidak punya cahaya. Kalau orang munafik kita dibangun, aku lagi cahaya ya. Terus memanggil teman-temannya yang beriman tadi, tunggulah kami supaya kami mengambil cahayamu. Jadi karena yang beriman sudah berkumpul, kemudian yang ini belum punya cahaya, nggak bisa kemana-mana, minta cahaya. Dikatakan kepada orang munafik ini, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Jadi kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir ini tipuannya Allah. Diminta untuk kembali ke belakang nyari cahaya, tapi ternyata nanti kok nggak ada cahaya. Karena potongan ayat berikutnya seperti ini. Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Orang yang beriman sudah berkumpul, orang yang tidak punya cahaya sudah berkumpul, kemudian di antaranya ada dinding. Selesai. Segampang itu tugas malaikat dalam membagi mana sih orang yang penduduk surga, mana sih orang yang penduduk neraka, segampang itu. Jadi pernah diceritakan oleh Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim, guru kita Musbah itu. Beliau itu menjelaskan tugas malaikat itu tidak berat besok. Jangan bayangin terus, wong wakeh banget terus kiai sing menandakan mana yang lolos masuk surga, mana yang masuk neraka. Gampang. Yang punya cahaya sudah berkumpul, yang nggak punya cahaya berkumpul, kemudian diadakan di demo bisa. Selesai. Jadi di dinding itu di sebelah dalamnya ada rahmat untuk orang-orang yang punya cahaya tadi, dan di sebelah luarnya ada siksa. Maka kalau guyurnya Musbah itu, kalau wudhu yang serius, karena wudhu itu membuat bagian yang terkena wudhu itu bercahaya. Musbah itu kan ulama dari Madzhab Syafi'i. Madzhab Syafi'i itu kan kalau wudhu itu 3 helai rambut ini sudah cukup. Tapi beliau nasihat, nek iso yo aja mung 3 rambut. Mengko ndak sing murip, murung, mung 3. Sing
Jangan sampai. Jadi kalau wudu serius, hati-hati. Biasanya sini yang masih tidak basah, hati-hati. Biasanya di belakang kaki tidak basah, hati-hati. Biasanya wajahnya tidak terbasuh sempurna, hati-hati. Kemudian di ayat berikutnya, di ayat 14, orang-orang munafik itu memanggil mereka seraya berkata, bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu? Jadi orang munafik ini mikir, dulu kita bareng loh, neng dunia punya komunitas bareng, mungkin ngaji bareng, mungkin sholat bareng. Tapi kok kamu punya cahaya, enggak punya cahaya? Maka menurut para ulama, inilah step-step hilangnya keimanan. Dari awalnya orang yang beriman, kemudian menjadi orang yang tidak beriman. Kalau di ayat ini disebut munafik. Bapak Ibu, munafik itu perkara yang sangat membahayakan, tetapi juga dekat sama kita. Jangan kemudian kita berpikir, wah, pulau niku ketinggalan kok iman, ketinggalan kok pulau niku kok jauh dari munafik, pulau niku kan yang saya, hati-hati. Selevel Sayyidina Umar bin Khattab saja masih takut beliau masuk orang-orang yang munafik. Kita sudah terkenal kisahnya. Ada seorang intelijen dari sahabatnya Rasulullah itu bernama Sayyidina Hudzaifah al-Yamani. Beliau itu punya list orang-orang munafik yang hidup di zaman Rasulullah. Itu dikasih list. Sayyidina Umar itu setiap hari sepeninggal Rasulullah tanya, Hudzaifah, aku ini list ini orang. Aku berada di list orang munafik itu apa enggak? Itu selevel Sayyidina Umar bin Khattab, masih takut kalau beliau masuk ke dalam list orang munafik. Sudah dijamin masuk surga Sayyidina Umar, masih takut orang munafik, masih takut kehilangan iman. Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau kita lihat parameter orang munafik itu kan Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita. Orang munafik itu cirinya kalau berkata dia berbohong, berdusta. Kalau berjanji dia khianat. Kalau diberi amanah dia, kalau janji dia ingkar, kalau diberi amanah dia khianat. 3 ya. Dan berkata dusta itu kan hari ini jadi budaya. Alhamdulillah. Misal, ini sering sekali dijadikan contoh guru-guru kita nih. Ada tamu, tapi bapaknya sedang tidak mau menerima tamu. Terus nyuruh anaknya, ngomong, bapak lagi siram, dus, biar tamunya pergi. Bohong. Janji tapi ingkar. Maka ketemu ya, kumpulnya jam itu. Terus ternyata kumpulnya jam 7:30. Kalau dikasih amanah khianat, wah itu lebih banyak lagi. Dikasih amanah tapi khianat, dikasih tugas tanggung jawab tapi khianat. Banyak. Itu ciri-ciri orang lagi, parameter lagi munafik. Sholat yang paling berat untuk orang munafik itu 2. Sholat Isya dan sholat subuh. Jadi kita dengan 2 parameter itu aja sudah bisa hati-hati. Kalau kita
Sholat isya itu udah berat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus isya ini. Terus isya ini. Nah itu berarti hati-hati. Sholat subuh, walaupun boleh, setelah sebangun apapun ya kita wajib sholat. Tapi kalau sholat subuh kita itu sudah aras-arasan, sudah berat, kita sudah mulai hati-hati. Jangan-jangan kita sudah masuk ke orang-orang yang itu baru parameter-parameter awal saja. Tapi sebetulnya parameter-parameter yang lain masih banyak. Nah, ini kemudian saya lanjutkan nih, ayat 14. Bukankah kami dahulu bersama dengan kamu? Terus orang-orang yang beriman itu menjawab, benar. Bala. Bala itu artinya benar. Benar menang itu bala. Nek naam itu iya. Iya biasa. Tapi kalau bala itu tenanan bohong. Menang. Nah, itu bala. Jadi benar, dulu kamu bersama kami. Tapi walakinnakum fatantum anfusakum. Itu yang pertama. Jadi step-step kehilangan iman yang pertama adalah walakinnakum fatantum anfusakum. Tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri. Fatantum anfusakum. Itu mencelakakan dirimu sendiri. Nah, Ustaz Umar Alihan itu menjelaskan secara menarik potongan ayat ini. Fatantum anfusakum. Apa sih yang dimaksud dengan mencelakakan dirimu sendiri? Mencelakakan dirimu sendiri itu maksudnya adalah menempatkan diri kita di posisi yang tidak bagus, yang tidak ideal. Itu fatantum anfusakum. Misal, kita ini sudah bagus, secara iman sudah bagus, lingkungan sudah bagus. Kemudian kita memilih tempat kerja yang tidak bagus. Maka hati-hati. Banyak sekarang seperti itu. Awalnya bagus, tetapi karena dapat pekerjaannya di tempat yang tidak bagus. Misal, jadi keamanan sebuah diskotik. Ini kan juga dilema berat, dan ini ujian yang sangat berat. Kalau dia nggak bekerja gimana? Kalau kerja ya susah. Nah, dia menempatkan dirinya di tempat yang dia tidak ideal untuk keimanannya. Itu fatantum anfusakum. Ini saya menjelaskan contoh yang ramah gitu, keamanan di diskotik. Tapi realitanya banyak sekali. Bekerja di rumah sakit yayasan Nasrani yang tidak boleh berhijab. Di luar dia berhijab, tapi ketika bekerja melepas hijabnya. Saya punya teman bapak ibu, teman SMA, dapat beasiswa ke Amerika. Apa? Beasiswa ke? Sebelum berangkat hijabnya besar. Pulang dari Amerika tidak berhijab. Pulang dari Amerika sudah menjadi orang yang benar-benar beda. Tidak hanya tidak berhijab, pakaiannya sudah minim-minim. Sekarang punya suami orang Amerika dan suaminya Nasrani. Itu fatantum anfusakum. Belum kalau kita tarik lagi yang lebih kontroversial, yang bisa jadi perdebatan. Bekerja di bank konvensional, itu juga perdebatan yang panjang. Tapi itu setidaknya fatantum anfusakum.
mencelakakan dirimu sendiri. Misal kita tahu departemen ini banyak penggelapan uangnya, banyak main-main uangnya, terus kita ke situ, nah itu fatantum anfusakum. Yang pertama. Kemudian yang kedua, step orang kehilangan keimanannya, watarok tos, menunggu-nunggu, menunda-nunda. Jadi yang pertama tadi apa? Pertama menempatkan dirinya ke kondisi yang ideal, tidak ideal. Terus yang kedua, dia menunda-nunda, menunggu-nunggu. Kok tak sedekah, tahun ngarep tak sedekah wis. Tahun ngarep tak korban, tak ngumpulke duit dhisik. Padahal dia sudah punya uang. Tapi menunda untuk beramal ibadah, itu hati-hati. Sekali lagi Bapak Ibu, ini bukan kemudian tidak boleh, tetapi ini langkah-langkah orang itu kehilangan imannya. Menunda sholat itu tuh nggak apa. Ketika sholat itu juga dapat ibadah, dapat amal ibadah, dapat amal soleh. Cuma hati-hati, kalau kita menunda terus nanti masuk ke jurang-jurang berikutnya. Begitu maksudnya. Sedekah itu juga sunnah. Gak harus sedekah terus. Tapi kalau kita punya, kemudian kita tidak sedekahkan, kita tunda-tunda, hati-hati, kita bisa masuk jurang-jurang berikutnya. Lagi ngetren ini. Yo, aku tak tobat, ini kaji. Waduh, kaji lagi semakin lama waktunya. Kalau nunggu tobat haji susah. Yo, aku tak tobat, ini bulan Ramadan. Bari yoyo tak tobat. Kira-kira habis yoyo terjadi itu pun tobat dari itu. Belum tentu. Karena watarok tosku menunda-nunda. Itu kan contoh-contoh yang kayaknya betul mungkin dengan ini. Ini ada contoh yang lain. Kita punya gesek dengan saudara kita, saudara kandung yang saudara sama saudara muslim kita, gesek, punya masalah. Yo kok tak damai, kok tak minta maaf, tak nunggu yoyo, kalau minta maaf. Itu sudah menunda. Orang gesek punya masalah kok tidak segera minta maaf. Punya masalah kok tidak segera ditabayunkan, segera diklarifikasi. Itu juga menunda. Itu watarok tasku. Jadi awalnya menempatkan dirinya sendiri dalam situasi yang tidak ideal, fatantum anfusakum. Kemudian yang kedua menunda-nunda. Watarok tasku. Kemudian yang ketiga wartabetum. Wartabetum itu artinya mulai ragu-ragu. Kamu ragu-ragu. Jadi yang pertama menempatkan diri kita di kondisi yang tidak ideal. Kemudian yang kedua sudah mulai menunggu dan menunda-nunda. Yang ketiga sudah mulai ragu. Lah ngopo tidak sholat ini? Mungkin saya sholat ya tetap melarang. Sing ra sholatnya lo malah sugih. Ragu-ragu. Lah kenapa tidak ngaji? Ngaji yo orang marai karir melesat. Nek pengen karir melesat yo melu pelatihan opo. Mulai ragu-ragu. Bukankah banyak zaman sekarang KTP-nya itu Islam, tapi sebetulnya tidak ada Islam dalam hati.
saya tuh punya teman banyak di UGM. Di UGM itu banyak macam orang yang soleh banget banyak. Salah satunya teman saya Mas Trisna soleh luar biasa. Tapi juga ada yang macam-macam. Cari LGBT di UGM, oh banyak. LGBT untuk itu. Nah, katanya Ustaz Ali Munif gitu. Lesbian, gay, bencong, tetet-tetet. LGBT. Itu kan saudaraku. Emang mau apa? Lah mau kok dadak nikah iki dadak lanang karo wedok. Kan hak asasi, kan hak manusia buat menikah dengan orang yang dia cintai. Dalilnya seperti itu rusak. Karena tadi sudah mulai ragu-ragu dengan kebenaran. Mereka itu kan katanya paling logika. Saya pernah melihat perdebatan orang yang mendukung LGBT. Ini kan karena cinta, kemudian dia dibalik. Berarti menurut Anda incest itu juga boleh. Incest itu namanya incest, pernikahan saudara. Jadi kakak adik nikah. Terus dia beranggapan, nah itu kan beda. Beda komentar sebenarnya cinta, jarimu cinta. Jadi mereka itu sebetulnya pengen menikah sesama jenis yang pertama karena kena penyakit. Karena LGBT itu penyakit, karena lingkungan. Hati-hati Bapak Ibu. Ada YouTube program anak kecil tapi sudah menayangkan tentang LGBT. Itu ada. Kartun-kartun LGBT ada. Iya. Ketika terpapar itu ya kayak kena virus, kena penyakit. Ini jadi ragu. Itu LGBT. Dua, ateis. KTP-nya Islam, tapi nggak percaya ada Tuhan. Itu buat opo yo tenang Tuhan ki ono. Opo yo tenang Gusti Allah ki. Itu banyak pertanyaan seperti itu. Bahkan lebih mengkhawatirkan daripada orang yang tidak agama. Saya tuh lebih khawatir teman-teman saya jadi ateis daripada jadi Nasrani. Karena jarang ada yang dari Islam ke Nasrani itu jarang. Tapi kalau dari Islam jadi tidak punya Tuhan, itu baik. Nah itu Bapak. Setelah menunda-nunda tadi, menunda-nunda ini masih boleh. Nanti berikutnya itu wartabatu ragu-ragu. Sudah mulai menanyakan tentang syariat Allah. Apa tidak kudu diamalkan ini? Terus sekolah sudah tidak sesuai zaman. Itu kata-kata. Itu dalil-dalil. Setelah itu yang keempat, step yang berikutnya, wa gharratkumul amani hatta jaa amrullah, serta ditipu oleh angan-angan kosong sehingga datanglah ketetapan Allah. Jadi yang keempat, setelah ragu-ragu dia sudah ditipu, sudah lepas dari kebenaran karena dia sudah mengikuti angan-angan kosong. Allah rapopo yo ngombe khamar sidik sebetulnya tidak memabukkan. Ngerti kan? Allah rapopo sidik segelas sebetulnya ramabuk. Dalilnya yang ngono. Malah anggap dalil. Emang dalil mana? Gitu nggih. Sudah ditipu angan-angan kosong. Di Jakarta itu ada fenomena namanya halal harum, haram harum, haram harum. Itu apa? Itu ada restoran jual babi panggang yang jual muslim. Customernya juga katanya nggak cuma yang non muslim, yang muslim pun jadi customer. Kalau yo ngopo maam tidak berpengaruh kepada
pada lingkungan. Nah, aku mau ya aku tidak berpengaruh pada lingkungan. Aku tetap jadi tetangga yang baik, aku tetap jadi warga negara yang baik. Nah itu sudah mulai ditipu oleh angan-angan yang kosong dengan pemahaman-pemahaman yang salah. Itu waqarratsumul amani hatta jaa amrullah. Dan terakhir waqarrakum billahil gharur, dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh setan yang amat penipu. Setelah itu dia sudah masuk ke jurang terbal, sudah hilang keimanannya, dan nanti ujung dari jurang itu adalah nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ingin merangkum bahasan kita pada pagi hari ini. Yang pertama tentang iman kita. Iman kita ini mahal, iman kita ini berharga. Karena dengan iman, amal soleh kita jadi lebih lezat, amal soleh kita jadi lebih nikmat, dan Allah akan menerima amal ibadah itu. Kemudian yang kedua, dengan iman, janji Allah kita akan mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyibah, yang baik. Tapi sekali lagi, kehidupan yang baik itu tidak diukur dengan materi saja, tapi juga dari hati yang tenang, hati yang tentram, hati yang salim. Dengan iman kita bisa tahu ada simbah-simbah sepuh. Kalau sholat taraweh, sholat yang panjang, kakinya bisa tegak. Tapi juga ada anak muda yang kemudian imannya masih seperti saya gitu, masih cukup. Ada sholat yang panjang, terus kukur-kukur, sikilnya geter. Itu yang membedakan apa? Iman. Kalau dilihat secara logika, simbah-simbah sepuh tapi secara fisik sudah tidak mampu. Tetapi karena ada iman dalam dadanya, sholat sepanjang apapun dia kokoh. Di masjid mungkin pernah kalau takut juga, ada bapak-bapak sholatnya itu ngaten karena badannya sudah kumpul, nggak bisa gini, jadi rukuk terus ini loh. Tapi beliau sholatnya di atas masjid. Itu karena apa? Karena iman. Coba nanti kita praktekkan, kalau sholat rukuk terus, kayak sholat gerhana ini kan rukuknya didangu begitu boleh, kan pusing, apa? Kok sebenarnya banget ini sholat gerhana versi Prambanan wae sing enteng. Jadi kadang-kadang kan yang versi itu kan harusnya panjang, rukuknya panjang, sujudnya panjang. Kalau maksudnya panjang pusing, apa ini? Gak bisa berdiri tegak itu gak bisa. Tapi tetap memilih sholat terus, rukuk terus. Itu karena apa? Karena maka iman kita mahal. Tapi Bapak Ibu hati-hati, iman kita itu bisa berangsur hilang, bisa berkurang sampai hilang. Dan kita harus menjaga diri kita dan keluarga kita daripada ini, terutama generasi-generasi muda. Kalau perintahnya Allah itu anfusakum, jagalah diri kalian. Jadi yang pertama itu proteksi diri. Wa ahlikum, dan keluarga kalian. Nah, dari apa? Jadi prioritas pertama jaga iman itu ya diri sendiri. Kemudian yang kedua keluarga, suami, istri, anak, cucu, kita jaga dari apa? Nah, gimana iman bisa hilang? Yang pertama, fatantum anfusakum, mencelakakan dirimu sendiri, menampakkan dirimu dalam kondisi yang tidak ideal, situasi yang tidak ideal. Setelah itu yang kedua, watarabasum, menunggu-nunggu, menunda-nunda. Kemudian yang ketiga, wartabatum, dan ragu-ragu. Kemudian yang keempat, wagharratskumul amani hatta jaa amrullah,
serta ditipu oleh angan-angan kosong sehingga datanglah ketetapan Allah. Dan yang terakhir, wagharrakum billahil gharur, dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh setan yang amat pedih. Mungkin kalau Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf jika punya kekurangan, kesalahan. Hari ini juga hadir banyak sekali guru-guru, ustaz-ustaz. Sekali lagi mohon maaf atas ketidaksopanan saya duduk di atas, kemudian juga yang bicara di depan ini. Saya untuk main dihubungi panitia sepertinya karena cadangan pengganti gitu ya. Ya, namanya bercadangan itu kan tidak sesempurna yang asli, lebih kecil. Nah itu saya, jadi masih kurang ilmunya, masih kurang adabnya. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan sangat Ustaz Farhan yang telah membeberkan tentang iman. Mudah-mudahan dengan ini akan menjadikan kita semakin kuat iman kita, semakin tambah kokoh dan tidak mudah tergoyahkan. Ini kalau sudah dijelaskan tentang ini menimbul maupun itu faktor-faktor dupnya iman, faktor-faktor hilangnya nomor cahaya itu tentang sekawan gitu, yang perlu kita perhatikan. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa menghindari dan akan iman kita tetap kokoh, di samping kita tetap senantiasa memohon kepada Allah diberikan ketetapan hati iman kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengajian akhir pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kesempatan ini akan diisi oleh anak-anak kita untuk menampilkan yakni baik hafalan ataupun tilawah dari anak-anak kita TPP di beberapa tempat ini. Yang pertama dari TPP Baitul Musim Kokosan tidak betul. Ada yang ini ambil adik Alifah Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sudah disampaikan adik kita Hanifah Putri dari TPI Baitul Muhsin Kokosan. Mudah-mudahan akan menjadi motivasi bagi di Hanifah juga, terbaik juga, dan juga apa itu bagi yang lain. Terima kasih. Ini dari terima kasih. Untuk selanjutnya dari TPI Miftahul Huda Randusari, adik Ananda Sadia akan membacakan surat Al-Ghasyiyah. Tidak ya? Enggak, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dari', la yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idzin nadimah, lisa'iha radiyah, fi jannatin aliyah, la tasma'u fiha lagiyah, fiha aynun jariyah, fiha sururun marfu'ah, wa akwabun mawdu'ah, wa namariku masfufah, wa zarabiyu mabsusah. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, wa ilas samaa'i kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakir, lasta 'alaihim bimusaitir, illa man tawalla wa kafar, fayu'adzibuhu Allahul adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum, summa inna alaina hisabahum. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sadia kelas berapa? Kelas 5 ya. Mudah-mudahan ke depannya akan lebih semangat dan bisa dihafalkan dan nanti akan lebih bermanfaat. Terima kasih. Matur suwun sangat Ibu ingin sampai mari kan ingin menikah aplaus memberikan. Ini baru untuk kelanjutannya. Ini masih ada dari Al-Quran. Ini salat singipun ingin menikah dari TPA Al-Quran. Naminipun ingin menikah dari Rizky Setiawan yang akan membacakan surat An-Naba 1-15 untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Setiawan. Saya dari TPI Masjid Darul Takwa. Saya akan membacakan surat An-Naba ayat 1 sampai 15. A'udzu billahi
waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asya wa banayna fawqakum sab'an qitata waja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata. Sadaqallahul Azim. Terima kasih adik yang sudah membacakan surat An-Naba sampai 15. Ya, terima kasih. Ya, itulah tampilan daripada anak-anak kita. Mudah-mudahan nanti mereka semuanya akan menjadikan generasi Qur'ani di masa-masa akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah bagi semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu jamaah semuanya yang telah mengikuti acara ini hingga sampai selesai. Marilah kita akhiri dengan doa bersama-sama. Namun kami ingatkan nanti sebelum bulan dipersilakan nanti untuk arah hati salam nanti bersama. Monggo kita akhiri dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.